Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Anak-anakku sekalian, sebagaimana permintaan kalian pada minggu yang lalu, menginginkan mengulang lagi materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Materi yang lalu kita membahas bagaimana tentang kesetaraan, perbedaan kesetaraan dan harmonisasi. Di mana di sini ada satu pembelajaran tentang menyingkapi dari teman kalian yang mengingatkan kembali tentang pembentukan kepribadian itu bagaimana. Sosialisasi secara pengertiannya merupakan suatu proses seorang anggota masyarakat untuk mengenal norma dan nilai kebudayaan masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi sosialisasi itu adalah suatu bagaimana kita mengenal norma dan nilai suatu kebudayaan di masyarakat. Kenapa kita harus mengenal norma dan nilai kebudayaan masyarakat, anak-anak? Ya, sebagaimana kita pelajari dahulu waktu kelas 10, bahwa dengan mengenal norma dan nilai kebudayaan masyarakat, kita akan memahami bagaimana aturan, etika, kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Secara definisi ya kita ambil, kita sepakati dulu. Sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat, di mana yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran, nilai, dan norma sosial. Itu pendapat Berger. Bagaimana kalian ya waktu masa kecil oleh orang tua kalian mau dipelajari. Nah, itu ada tamu, salim dulu. Nah, kalau pulang dari sekolah, datang ke rumah harus mengucapkan salam dan seterusnya. Itu merupakan bagian daripada bagaimana sosialisasi dalam kehidupan keluarga. Nah, kalau makan harus tangan kanan, ya, dan minum harus sambil duduk dan seterusnya. Maka sosialisasi sebagai proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat yang memerankan peran dan nilai norma sosial, di mana kehidupan masyarakat itu anak-anak akan mempengaruhi terhadap pembelajaran diawali dari rumah, dari keluarga. Bagaimana seorang anak ya, ketika melihat anak ya, dengan gayanya orang tua menyisir, mengerok kumis umpamanya, anak akan merasakan penasaran bagaimana rasanya menyisir, penyisir ayah, bagaimana rasanya untuk mengerok kumis, ya, walaupun ya sambil sembunyi-sembunyi. Nah, itu salah satu proses pembelajaran, keingin tahuan di dalam proses keluarga. Apa saja yang menjadi media atau agen sosialisasi? Yang menjadi media agen sosialisasi, apa saja? Mungkin kalian masih ingat. Tentu yang pokok adalah keluarga, di mana keluarga merupakan media awal dari suatu proses sosialisasi. Begitu seorang bayi dilahirkan, ia sudah berhubungan dengan keluarganya. Seorang ibu menyusui anaknya, seorang ayah menggendong anaknya sambil menimba-nimba, dan seterusnya. Yang kedua, media atau agen sosialisasi adalah kelompok bermain, teman tetangga, teman seusianya, teman kerabat, dan seterusnya. Selain kelompok bermain, kita juga mengenal dalam sosialisasi yaitu peran positif kelompok persahabatan bagi kepribadian anak itu bagaimana? Satu, menginginkan rasa aman. Ya. Rasa aman, rasa dianggap penting dalam kelompok, sehingga perkembangan kemandirian remaja tumbuh dengan baik.
Bagaimana media yang berikutnya adalah lingkungan sekolah. Kenapa lingkungan sekolah dimasukkan ke dalam media sosialisasi? Sekolah merupakan proses pembelajaran, bagaimana membentuk karakter, di mana orang tua di sekolah adalah para guru kalian. Bagaimana menyingkapi tentang lingkungan sekolah, bagaimana pendidikan formal mempersiapkan seorang anak menguasai peranan baru sehingga dari sekolah akan mendapatkan suatu informasi yang bisa dibawa untuk ke rumah. Baik, selanjutnya tentang sosialisasi, masih dalam sosialisasi. Bagaimana tentang lingkungan kerja? Lingkungan kerja, tadi lingkungan bermain, sekarang lingkungan kerja juga mempengaruhi besar pembentukan kepribadian seorang. Pengaruh dari lingkungan kerja tersebut pada umumnya mengendap diri seorang sukar untuk diubah. Apalagi jika yang bersangkutan cukup lama bekerja di lingkungan tersebut. Sampai di sini dulu, barangkali untuk perkenalan tentang sosialisasi, ya, sekedar mengingatkan saja, ya, di mana kemarin kita belajar bagaimana kelompok sosial, bagaimana tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi di lingkungan masyarakat, bagaimana tentang status sosial yang terbagi menjadi dua konsep, status dan peran. Atau dalam bentuk lain adalah status sosial itu terbagi menjadi diferensiasi dan stratifikasi. Ya. Selamat belajar anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami. Silakan apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan bisa melalui grup sosiologi ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.